Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi tentang macam-macam luka dan cedera ya, dan pengobatannya. Kamu simak saja videonya, nanti tugasnya ada di belakang video. Itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin yang kedua, kita akan mempelajari tentang macam-macam cedera dan penanganannya. Jadi cedera itu ada beberapa macam anak-anak ya. Kita bahas satu persatu. Mulai dari poin pertama, macam-macam cedera, yaitu yang pertama keseleo. Tentunya kamu tidak asing ya dengan kata-kata ini ya. Keseleo adalah cedera yang disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. Jadi setiap otot itu memiliki kapasitas ya, memiliki kekuatan. Jadi kalau melebihi kapasitas normal itu bisa menyebabkan keseleo. Contohnya kalian waktu berjalan kena lubang, nah ini ototnya melebihi kapasitas normal, jadinya keseleo ya. Untuk yang kedua yaitu kram atau otot tertarik. Ini sering sekali terjadi ya, baik kram di kaki, di perut ya. Apa itu kram? Adalah cedera akibat otot berkontraksi terlalu keras. Seperti yang disampaikan tadi, otot itu memiliki kapasitas sendiri-sendiri. Kalau terlalu keras bisa mengakibatkan kram. Untuk itu sebelum olahraga makanya kalian harus pemanasan dulu, itu untuk menyesuaikan otot kalian ya, supaya terbiasa, jadi tidak berkontraksi terlalu keras. Untuk yang ketiga, patah tulang. Nah ini ya, patah tulang ini adalah kondisi saat hubungan antara kesatuan jaringan tulang terputus atau retak. Ini dinamakan cedera patah tulang. Untuk cedera yang keempat yaitu cedera pada lutut. Lutut ya adalah cedera yang disebabkan karena benturan yang berlebihan. Dengan untuk cedera yang terakhir yaitu cedera pada kepala anak-anak ya. Cedera pada kepala itu adalah cedera karena adanya benturan atau goncangan keras pada kepala yang dapat mengakibatkan fungsi normal. Kita ketahui ya, kepala itu adalah bagian yang paling penting di organ tubuh kita ya, jangan sampai terjadi cedera atau goncangan ya. Sekarang bagaimana cara penanganan cedera itu ya. Jadi penanganan ini adalah penanganan pertolongan pertama ya. Jadi kalau kalian melihat cedera temanmu, misalkan keluargamu, itu bagaimana cara penanganannya ya. Jadi sebelum dibawa ke dokter atau rumah sakit, penanganan cedera itu menggunakan metode RICE, yaitu RICE ya. Ini adalah singkatan anak-anak ya. Yang pertama yaitu yang R itu singkatan dari rest. Rest itu adalah diistirahatkan. Apa itu rest? Rest itu adalah pasien harus diistirahatkan, dilindungi wilayah otot yang cedera ya, dilindungi ya, misalkan keseleo, dilindungi jangan sampai terkena apa namanya senggolan dan lain-lain sebagainya ya. Jika menahan beban terasa sakit, gunakanlah penopang. Contohnya pada patah tulang, jika sakit dikerjakan penopang ya, seperti bidai itu ya. Nah, jika digerakkan sakit, lindungi dengan splint atau kayu bulat atau bidai gitu ya. Jadi rest ini diistirahatkan, jangan sampai terkena sentuhan. Kalau sakit dikasih bidai dan lain sebagainya. Untuk metode yang kedua yaitu ice. I itu ice ya. Jadi dikompres dengan sesuatu yang dingin, bisa dengan es. Untuk mengompres ini anak supaya tidak sakit, jangan langsung es ditempelkan ya. Jadi es itu dibalut dengan kain dulu ya, baru ditempelkan ke yang sakit ya. Jadi kompres bagian cedera dengan es yang dibalut dengan kain, atau dapat diganti dengan sesuatu yang dingin ya, berupa es. Es itu kenapa kok menggunakan es? Karena es dapat mengurangi
pembengkakan anak-anak ya, dan rasa sakit di bagian cedera. Hal ini seharusnya dilakukan sesegera mungkin anak-anak. Jadi kalau ada misalkan cedera, misalkan itu kesleo dan lain sebagainya, langsung cari es, balut dengan kain, ditempelkan ke yang sakit. Untuk metode yang ketiga yaitu yang C, compression. Nah, compression adalah tindakan cedera menggunakan perban khusus atau ditekan anak-anak ya. Jadi yang cedera jangan ditekan terlalu keras ya. Jadi ditekan secara normal saja. Tindakan menekan dengan perban ini dapat mengurangi pembekakan di sekitar cedera. Kalau kamu membalut bisa membalut, itu harus rapi dan jangan terlalu ketat karena dapat menimbulkan nanti mati rasa ya, geli, bahkan menambah rasa sakit. Jadi kalau kamu bisa membalut, itu balut dengan balutan yang jangan terlalu keras. Untuk tindakan yang terakhir yaitu E, yaitu elevation atau mengangkat bagian yang luka lebih tinggi ya. Mengangkat bagian yang cedera lebih tinggi di atas jantung. Suatu contoh, luka di bagian tangan. Jadi tangan diangkat di atas jantung. Kalau kaki, berarti kakinya juga diangkat. Diangkat bisa dengan seseorang yang cedera itu duduk, kakinya diangkat ke atas, gitu ya. Hindari memijat atau mengurut bila terjadi luka robek. Ya kalau lukanya robek, jangan sampai dipijat atau diurut, itu malah bisa mengakibatkan tambah parah nanti anak-anaknya.